Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan semua? Jumpa lagi dengan Ku Amar, masih di Mars TV tentunya. Hari ini kita ingin bercerita diskusi tentang perkembangan kasus peristiwa di Rempang yang akhir bulan kemarin itu harus dikosongkan. Nah, untuk lebih lanjut kita akan diskusikan ini bersama orang yang sama, yaitu Abangda Rahmat Syawal. Selamat datang, Bang. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Bang. Apa nih? Beberapa hari yang lalu Ya. itu di media aktual Ya. kita mendapatkan berita bahwa dari Walhi Menteri Bahlil itu keliru dikarenakan AMDAL itu baru dibuat. Ya. AMDAL Izin untuk Rempang Eco City itu baru disusun. Ya. Nah, itu bagaimana pandangan Bang? Ya. Karena aneh ini, Bang. Aneh ini gitu. Di mana-mana yang kita tahu yang namanya Lebih dulu. proyek, apalagi itu namanya proyek program strategis nasional, ya itu harus AMDAL-nya dulu nih yang dibuat gitu. Ya. Nah, ini ternyata bakal menyusul, apalagi kemarin juga kita dengar bahwasanya LBP Luhut Binsar Panjaitan juga seperti itu menerangkan itu akan menyusul. Ya. Ya. Ya, terkesan pemerintah ini memang memaksakan kehendak gitu ya. Terkesan jadi. Karena kan ketahui tadi sebelum beroperasi atau izin membuat industri itu harus ada izin AMDAL-nya dulu. Ternyata belum ada kan. Berarti kan sebenarnya penolakan dari 6 kampung tua itu berhasil gitu. Mereka 16 kampung tua ya. Karena mereka menolak untuk direlokasi. Artinya supaya pemerintah itu mengkaji ulang apa alasan mereka. Ternyata tadi izin AMDAL-nya juga belum ada. Udah berani-beraninya mau menggusur atau merelokasi warga. Atas dasar apa ya kan mereka itu merelokasi? Sebenarnya kan dasarnya itu ya izin AMDAL tadi. Kalau sudah memang ada izinnya, baru layak perusahaan itu berdiri di situ dan warga direlokasi. Jadi aku juga teringat nih, Bang, bahwa seperti yang kemarin pernah kita bahas, PBB pada awal 2000-an, Ya. sejak awal tahun 2000-an itu mengeluarkan plakat yang mana isinya Global Impact, meminta kepada investor, setiap investor untuk tidak merusak lingkungan. Yang kedua, untuk tidak menghilangkan hak-hak masyarakat lokal. Nah, artinya jika pemikiran pemerintah untuk mendatangkan investor luar ke Indonesia, investor asing tentunya, itu rasanya tidak mungkin ya, Bang ya. Dikarenakan ya kita lihat sendiri dari dua poin tadi bahwa tidak boleh merusak lingkungan. Merusak lingkungan itu kalau dinyatakan dia memang tidak merusak harus ada AMDAL-nya tadi. Iya. Berarti kan AMDAL-nya belum ada. Kemudian yang kedua menghilangkan hak-hak masyarakat lokal. Sementara kita ketahui mereka sudah sejak abad ke-18 ya, ratusan tahun yang lalu sudah mendiami tanah tersebut gitu. Hak-hak mereka sebagai masyarakat adat, Undang-Undang Dasar 45 kita juga setelah amandemen ini kan disebutkan bahwa pemerintah itu mengakui kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya. Ini jangan serta-merta dia mau digusurkan. Kemarin kan Pak Menteri Bahlil kan diundang oleh DPR di situ, dipertanyakan. Ternyata izin tanah HPL yang diberikan itu baru mau diurus gitu ya. Yang lama yang dari BP Batam di tahun 2004 yang PT MEK bekerja sama dengan BP Batam itu baru hanya sekitar 7.000 hektar tanah gitu.
Sementara ini kan 17.000 hektar, karena sebagian sekitar 10.000 hektar itu hutan lindung yang mau dipakai menurut Menteri Bahlil. Dari 7.000 hektar HPL yang dalam hal ini masih diami oleh warga, itu harus segera dikosongkan, yang dipakai hanya 2.000. Nah, izinnya itu kan baru diurus gitu, baru diurus. Artinya memang kalau kita lihat terkesan Eco City atau investasi di Rempang ini dipaksakan gitu, semacam ada target. Maka tidak salah juga orang mengira pemerintah ini sudah menerima dana DP, ya kan, yang harus segera diselesaikan gitu. Jadi pemerintah ini harusnya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, malah terkesan menganak emaskan, kalau bahasa Nusron Wahid kemarin di gedung DPR. Selain pengusaha atau investor Cina, sebenarnya ada juga investor-investor lain yang masuk ke situ, cuman dihalau atau tidak diizinkan. Justru diizinkan yang dari Cina, Xinji ini gitu. Nah, sejauh ini kalau abang ketahui, sekuat apa pengaruh daripada lembaga adat daripada kerajaan ataupun Kesultanan Riau Lingga itu sendiri, yang mana kita ketahui itu masih eksis. Iya. Namun kenapa yang muncul itu malah seperti lembaga adat Melayu? Iya. Itu apa faktor membuat itu bisa terjadi? Iya, kita lihat kan memang penerus dari Kesultanan Riau Lingga ini tidak ada gitu, tidak ada semacam, ya itu kan di zaman Pak Harto itu sudah memang dibuat keputusan Menteri Kehutanan bahwa wilayah itu sudah masuk wilayah hutan lindung, ya kan? Harusnya tidak demikian. Sebenarnya bisa aja digugat kembali itu keputusan Presiden atau keputusan Menteri yang sudah menetapkan wilayah itu sebagai hutan lindung. Kenapa? Karena masyarakat hukum adatnya kan masih ada. Kok seenaknya pemerintah menetapkan itu tanpa pemilik, tanpa penghuni? Seolah-olah itu tanah tak bertuan. Tak bertuan gitu, menetapkan ini adalah wilayah hutan yang dikuasai oleh pemerintah. Harusnya kan ada ganti rugi gitu. Kalaupun memang ingin dikuasai, diajaklah bermusyawarah. Jika masyarakat tidak mau, kan nggak masalah juga dong. Ya nggak masalah, itu hak mereka. Indonesia kan baru ada tahun 45. Mereka sudah dari ratusan tahun yang lalu sudah ada. Kesultanan Riau Lingga ini kan sudah eksis dulunya. Hanya saja kan penerusnya tidak ada pendaulatan kembali. Kemudian karena ketika sudah menyatakan bergabung dengan NKRI, maka kedaulatan politik mereka sepenuhnya diserahkan kepada NKRI. Tapi mereka harusnya kan masih berkuasa secara adat gitu. Nah, perihal tentang pasal 18B, ya, bisa Bang terangkan kaitan ini yang bisa harusnya menguatkan daripada segala kebijakan-kebijakan yang merugikan oleh masyarakat setempat itu sendiri. Itu bagaimana? Ya, pasal 18B itu kan berbunyi bahwa negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat. Tidak hanya mengakui masyarakat hukum adatnya, tetapi hak-hak tradisional mereka, hak terhadap lahan yang mereka bisa mengambil manfaat dari hutan itu, mengerjakan lahan itu kan milik mereka, tanah ulayat begitu. Nggak serta-merta langsung ditetapkan, wah ini milik negara, ini hutan lindung. Nggak boleh begitu harusnya, karena itu masih wilayah Kesultanan Riau Lingga. Yang kita ketahui mereka adalah keturunan dari Raja Ali Haji, ya, kakeknya Raja Ali Fisabilillah, kakeknya Raja Ali Haji. Raja Ali Haji itu cucu dari Raja Ali Sabilillah. Mereka keturunan dari Raja Ali Sabilillah. Itu panglima perangnya Kesultanan Riau Lingga. Fisabilillah. Iya, Fisabilillah. Jadi kalau kita kilas balik lagi, ada di kerajaan selain Riau Lingga, Siak ya, Indrapura, Syarif Qasim II itu menyerahkan 13 juta golden itu kepada RI dan mahkotanya.
Sebagai bukti dia menyatakan diri untuk bergabung pada NKRI karena mereka paham tidak mungkin ada dua raja. Ini kalau menurut Abang secara pribadi, karena dia sangat memahami ajaran Islam. Dalam ajaran Islam itu tidak boleh ada dua kepemimpinan gitu. Harus ada satu kepemimpinan. Nah, setelah Soekarno menyatakan sebagai pemimpin yang berdaulat dan semua kesultanan yang ada di Indonesia ini bergabung menyatakan diri untuk tunduk, kecuali Jogja ya. Jogja itu istimewa meskipun dia bergabung kepada NKRI, tapi rajanya, sultannya masih berkuasa secara politik dalam wilayah itu, itulah gubernur gitu. Jadi gubernur, dia nggak dipilih di Jogja gubernurnya. Sesuai siapa sultannya, itulah gubernurnya. Nah, wilayah-wilayah lain yang masih mempunyai kesultanan, harusnya mereka tetap diberdayakan, tetap dijadikan sebagai diberi penghargaan dengan menjadi pimpinan adat begitu. Tanah-tanah itu tanah mereka gitu. Nah, ini bukan yang seperti yang pernah juga kita bicarakan kemarin. Kenapa tidak ya para pemangku adat di setiap kesultanan atau kerajaan yang ada yang masih eksis di Indonesia ini itu dijadikan DPD ya Bang ya? Iya. Nah, itu bagaimana bisa pandangan kita Abang kira-kira? Iya. Yang selama ini kan DPD juga dipilih seperti DPR legislatif ya. Nah, sekarang bisa diusulkan yang menjadi Dewan Perwakilan Daerah itu adalah internal kesultanan Islam itu memilih waktunya siapa yang ditunjuk untuk menjadi DPD perwakilan daerah yang ada, karena DPD ini kan salah satu elemen atau anggota MPR. MPR kan terdiri dari DPR dan DPD kan, Dewan Pertimbangan Daerah. Ya misalnya Kesultanan Riau Lingga kan masih eksis, mereka menunjuk siapa perwakilan mereka nanti yang duduk di DPD, atau sultannya langsung kalau dia masih ada sultannya, atau Sultan Delhi, Sultanan dan lain sebagainya yang masih eksis kesultanan itu. Yang ini kan tujuannya ya sama seperti kita tadi bicarakan di awal, seperti Jogja ya, Yogyakarta yang memiliki khusus jadi gubernur kesultanannya. Ya, dan DPD-nya Ratu Hemas, istri dari Hamengkubuwono. Nah, artinya sehingga dia bisa untuk memperjuangkan hak-hak daripada masyarakat adatnya sendiri, memperjuangkan itu. Nah, ini tadi maksud kita kemarin kawan-kawan, kenapa tidak ini diusul? Pemikiran bahwasanya setiap pemangku adat di seluruh kerajaan ataupun kesultanan yang ada di Nusantara yang masih eksis tentunya, itu ya dijadikan DPD ya Bang ya. Iya, dan seharusnya yang tidak eksis pun dieksiskan kembali, karena gini, Indonesia ini jangan lupa gitu. Sebelum ada Indonesia ini terdiri dari puluhan bahkan ratusan kesultanan yang sudah ada. Jadi wilayah-wilayah itu, masyarakat itu sebenarnya masyarakat mereka awalnya. Mereka harus dihidupkan kembali eksistensi keberadaan dari kesultanan ini, didukung ya kan, seperti yang masih ada peninggalannya. Bila perlu ya Sultan Riau Lingga kan dengar kabar untuk melantik sultannya itu harus ada yang namanya cogan gitu. Cogan itu semacam berbentuk lempengan emas dari daun yang ada disimpan katanya di Belanda. Itu harus dipulangkan supaya segera Kesultanan Riau Lingga ini kembali bisa mendaulat sultan yang baru gitu, sebagai pemangku adat, sebagai pucuk pimpinan adat tertinggi di wilayah tersebut. Dan juga keputusan pemerintah yang menetapkan wilayah-wilayah Kesultanan Riau Lingga menjadi hutan lindung itu supaya ditinjau kembali, karena masyarakat adatnya masih hidup gitu, pemangku adatnya. Ya, kita rasa Bang juga kita harus menyadari ya kawan-kawan, bahwasanya kita ini adalah makhluk budaya. Makhluk budaya yang mana memang kita ini selaku yang diatur oleh makhluk yang diatur oleh hukum negara, namun yang diasuh oleh hukum adat. Nah, sehingga kita dinamakan makhluk budaya. Kenapa kita mengatakan makhluk budaya? Kenapa tidak warga negara? Karena
Kalau warga negara itu bisa saja pihak dari luar. Contoh misalnya ada seseorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing, sehingga pada saat itu dia berdomisili, dia pindah jadi warga negara sini. Bukan artinya dia juga memiliki budaya, kan tidak. Dia kan dari luar. Itulah yang membedakan warga negara dengan makhluk budaya. Sehingga ini yang mungkin perlu ditanamkan nih Bang, bagi seluruh warga negara Indonesia. Jangan klimaks dulu nih ketika dikatakan, oh aku seorang warga negara Indonesia nih. Nah, gitu. Mereka melupakan budayanya Bang. Bang. Kalau dulu dalam konstitusi tertulis warga negara Indonesia asli dan warga negara Indonesia ya tentu yang tidak asli gitu. Itu pendatang tadi kan. Ya saya mengerti maksud daripada Muammar tadi bahwa kita ini makhluk budaya. Bumi, tanah, air yang kita diami ini mempunyai ikatan dengan kita, gitu. Yang kita hidup turun temurun, yang tentu punya tradisi. Ini jangan tidak dihargai ya. Jangan dihargai. Ya, dengan mereka mengusir, merelokasi itu kan berarti menghilangkan keterikatan mereka dengan bumi, air dan lingkungan gitu. Bahkan menghilangkan jejak-jejak peradaban yang mereka pernah bangun sebelum Indonesia ini ada. Betul. Oke lah Bang, itu jauh lebih penting ya. Baik Bang, demikianlah ya diskusi kita yang singkat pada sore hari ini. Mudah-mudahan sebagai informasi tambahan bagi kawan-kawan tentunya ya pemirsa Mars TV. Terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan. Ahad.